Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan di atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami dapat tiba di hari ini Tuhan dalam keadaan baik. Bapa yang di sorga, kami akan mengawali aktivitas kami lewat ibadah dan renungan firman yang akan Engkau sabdakan kepada kami. Mari Tuhan, Engkau memelihara dan Engkau menjaga dan menyertai ibadah kami ini agar berkenan di hadapan-Mu. Awal hingga akhir kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah perkataan mengatakan kualitas hidup manusia diukur dari setiap keputusan yang diambil di dalam hidupnya. Perkataan ini tentu ada pesan dan benarnya. Sebab setiap orang itu perlu untuk menguji diri dan roh yang ada di dalam dirinya, atau dituntut untuk mampu memilih atau memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu menguji roh? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi ini, di zaman kita ini, kita selalu diperhadapkan dengan zaman di mana yang penuh dengan hiruk pikuk dengan beraneka ragam roh yang semuanya tentu berusaha untuk memikat dan mengikat serta memimpin kita. Masing-masing dengan penampilannya yang semenarik mungkin. Dan ada banyak orang yang bingung untuk memilihnya. Dan firman Tuhan hari ini tentu ingin memanggil kita sebagai orang yang percaya untuk mau memilih dan hidup di dalam roh. Tentu roh yang dimaksud di sini adalah Kristus itu sendiri, Tuhan kita, sebagai sumber kekuatan yang mampu dan telah menyelamatkan kita. Dan itu telah kita terima di dalam baptisan kudus, di mana kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus, dan dengan demikian kita adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kita tentang pentingnya untuk berusaha mengejar dan mendapatkan hidup yang sejati dari Tuhan. Dan hal itu dapat kita perbandingkan dengan model dan cara hidup orang yang tinggal di dalam roh Tuhan dengan orang yang hidup di dalam daging. Tentu, kualitas manusia yang hidup di dalam daging dan segala keinginannya sudah tentu berbeda dengan manusia yang dipanggil untuk hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh ini menggambarkan secara fisik kita masih ada di dunia, tetapi hidup kita seluruhnya telah dipimpin oleh kekuatan yang memberi hidup atau roh Yesus itu sendiri. Sedangkan hidup di dalam daging ini menggambarkan hidup yang masih diperhamba dan terikat pada dunia dengan segala keinginan perbuatan-perbuatan tubuh yang sudah pasti tidak akan dapat menolong dirinya sendiri, atau kita bisa katakan akan menuju kebinasaan. Hal ini dapat kita pahami karena bisa saja kita berpikir ketika kita hidup di dalam keinginan dan daging kita dan segala di dalam tubuh segala keinginannya, kita berpikir bahwa kita mampu dan tidak memerlukan Allah, tidak mau tunduk kepada seluruh perintah Allah, tidak dapat taat, bahkan tidak mau untuk menyenangkan hati Allah. Karena bisa saja disibukkan dan terperangkap jatuh dalam keinginan yang hanya untuk menyenangkan segala keinginan-keinginan dagingnya.
Sementara Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah memberi hidup, menemukan kehidupan dan kedamaian. Sebab Roh Allah yang kita imani, yang kita percaya, Roh Allah yang tinggal diam di dalam diri kita, senantiasa akan menuntun kita, orang-orang yang percaya, dan juga akan membangkitkan kita pada hari penghakiman terakhir. Kita adalah orang yang berhutang kepada Allah, dan tentu alasannya adalah anugerah keselamatan yang telah diberikannya kepada kita, yang sudah tentu bukan karena jasa atau kebaikan kita, melainkan semata-mata adalah karena anugerah dan kemurahannya semata yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita hari ini ingin memanggil kita agar yang pertama, tetap kuat di dalam iman dan taatlah pada perintah Allah, serta teruslah berusaha berjuang untuk mematikan segala tindakan, perbuatan-perbuatan tubuh dan perilaku serta perkataan dan keinginan hati yang dikuasai oleh hidup dengan dikuasai segala keinginan daging yang dapat binasa dibandingkan dengan kuasa keinginan daging yang dapat binasa dan yang selalu bertentangan dengan segala perintah Tuhan. Dan yang kedua, andalkanlah Tuhan dan mohonlah penyertaan-Nya, serta mintalah hikmat dari Roh Allah agar semua dapat kita lakukan. Dan yang ketiga, ingatlah, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah putra-putri Allah. Anak dohok boru ni debata dohita, yang dikasihinya, dan kita telah menjadi ahli waris bersama dengan Kristus dalam kemuliaan kerajaan Allah yang diberikannya kepada kita. Jadilah anak Allah yang selalu berkenan untuk menyenangkan hati Allah. Amin.